Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Yosina Oktaviani Fitna, NIM 2019-017-157. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Kode Etik Akuntan dan Ajaran Tringa terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi dengan studi kasus pada mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sri Ayem, SE, MSc, AK, CA, ACPA, dan Ibu Sri Lestari Yuli Prastiatini, SE, MSA, AK, CA. Yang pertama adalah latar belakang. Akuntan menjalankan profesinya dengan mengikuti kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Seorang akuntan harus memiliki kesadaran diri untuk bersikap etis, yang didorong oleh kemampuan individu untuk menyadari apakah suatu tindakan termasuk yang benar atau salah. Dalam konteks pekerjaan atau organisasi, sikap sangat penting karena mempengaruhi perilaku kerja seseorang. Penelitian saya ini akan mengeksplorasi perilaku etis mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Penelitian saya ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh kode etik profesi akuntansi terhadap perilaku etis mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ajaran Tringa terhadap perilaku etis mahasiswa. Dan ketiga, untuk mengetahui pengaruh kode etik profesi akuntansi dan ajaran Tringa secara simultan terhadap perilaku etis mahasiswa. Yang berikut, kajian teori. Teori yang saya gunakan dalam penelitian saya ada dua. Yang pertama, teori kepatuhan atau compliance theory. Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada teori perilaku terencana atau theory of planned behavior. Teori perilaku terencana ini menjelaskan tindakan seseorang biasanya didorong oleh pandangan pribadi, niat yang telah direncanakan, serta pengaruh dari individu atau kelompok di sekitarnya. Selanjutnya ada kerangka pikir penelitian dengan variabel X1 kode etik profesi akuntansi, variabel X2 ajaran Tringa, dan variabel Y perilaku etis mahasiswa akuntansi. Pada penelitian ini mengkaji pengaruh kode etik profesi akuntansi dan ajaran Tringa terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Kode etik profesi akuntansi merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan profesional akuntan, mencakup aspek seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan profesionalisme. Di sisi lain ada ajaran Tringa yang memberikan pengajaran tentang nilai-nilai etis dan moral yang lebih luas dan universal, meliputi pemahaman, kesadaran, dan implementasi nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 pengembangan hipotesis. H1, pemahaman kode etik profesi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. H2, ajaran Tringa berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. H3, pemahaman kode etik profesi akuntansi dan ajaran Tringa berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Yang berikut ada metode penelitian. Sifat penelitian saya ini adalah kuantitatif dengan variabel terikat atau variabel Y, yaitu perilaku etis mahasiswa akuntansi, dan variabel bebas, yaitu kode etik profesi akuntan sebagai X1 dan ajaran Tringa sebagai X2. Selanjutnya populasi. Populasi saya yaitu mahasiswa jurusan akuntansi di perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta dengan sampel sebanyak 250 responden, dan teknik pengambilan sampelnya simple random sampling atau pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Selanjutnya ada sumber data, yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan teknik pengumpulan data adalah kuesioner, dan lokasi penelitiannya di Kota Yogyakarta. Waktu penelitian saya yaitu setelah dikeluarkannya izin penelitian dari kampus. Pengembangan instrumen penelitian saya yaitu melalui kuesioner dan angket.
Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Ini dipergunakan agar dapat menganalisis suatu perolehan data dengan cara menjabarkan data-data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengetahui nilai maksimum, minimum, min, dan standar deviasi. Selanjutnya ada uji kualitas data yang terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas berfungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepercayaan suatu penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian saya ini menggunakan data kuantitatif dan diolah menggunakan software SPSS versi 26. Teknik analisis data terbagi menjadi uji normalitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis atau uji simultan uji F, dan uji parsial uji T. Selanjutnya ada analisis regresi linear. Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat disimpulkan yang pertama, nilai konstan sebesar 3946 disimpulkan bahwa jika variabel kode etik dan ajaran telinga dalam keadaan tetap, maka akan menyebabkan nilai variabel perilaku etis menjadi sebesar 3,946. Yang kedua, nilai kode etik sebesar 0,211 disimpulkan bahwa koefisien X1 memiliki nilai positif. Berarti jika tiap angka variabel kode etik naik sebanyak satu satuan dan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai variabel perilaku etis naik sebesar 0,211. Yang ketiga, nilai ajaran telinga sebesar 1,032 disimpulkan bahwa koefisien X2 memiliki nilai positif, yang berarti jika tiap angka variabel ajaran telinga naik sebanyak satu satuan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai variabel perilaku etis naik sebesar 1,032. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama untuk uji simultan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 142 344 lebih dari F tabel 3,12 serta nilai uji signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik dan ajaran telinga secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis. Yang kedua ada uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan dengan cara membanding nilai T hitung dengan T tabel menggunakan software SPSS. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh jawaban hipotesis sebagai berikut. Untuk hipotesis pertama yaitu pengaruh kode etik terhadap perilaku etis, nilai hitung T sebesar 2,585 lebih dari T tabel yaitu 1,664 dan signifikasi 0,000 kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa kode etik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis sehingga H1 diterima. Yang kedua untuk hipotesis 2 yaitu pengaruh ajaran telinga terhadap perilaku etis dengan nilai hitung sebesar 10,100 lebih dari T tabel yaitu 1,664 dan nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 disimpulkan bahwa ajaran telinga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis sehingga H2 diterima. Yang ketiga untuk uji koefisien determinasi. Analisis korelasi linear berganda digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel kode etik dan ajaran telinga dengan perilaku etis mahasiswa.
hasil dari variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,591. Hal ini berarti seluruh variabel bebas, yakni kode etik profesi akuntansi sebagai X1 dan ajaran Tringa sebagai X2 mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 59,1% terhadap variabel terikat yaitu variabel Y, yakni perilaku etis mahasiswa. Sedangkan sisanya sebesar 40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel cukup karena semakin besar angka adjusted R-square, maka semakin kuat hubungan antara kedua variabel. Kesimpulan untuk penelitian saya ini, yang pertama, temuan penelitian saya menunjukkan bahwa secara bersamaan baik kode etik maupun ajaran Tringa memiliki dampak positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi Yogyakarta. Yang kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara individual, kode etik memberikan pengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Dan yang ketiga, penelitian ini juga menyatakan bahwa secara individual, ajaran Tringa memiliki dampak positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Sekian hasil presentasi penelitian saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.